Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel sama di media kita, channel yang membahas tentang alur cerita film, review film, dan semua hal yang berkaitan dengan perfilman. Pada video kali ini gua akan ngebahas 5 peristiwa pada film yang berjudul Cinta Dua Masa yang sangat relate dalam kehidupan kita. Baiklah, seperti apa kisahnya, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, kisah yang paling relate dalam kehidupan kita adalah ditinggal pas sayang-sayangnya. Pada episode yang pertama, kita akan menyaksikan adegan ketika Alma dan Rangga sedang makan siang di sebuah restoran. Pertemuan yang awalnya hanya sebuah agenda kencan rutin, nyatanya malah berubah menjadi peristiwa yang buat Alma patah hati. Tak sekedar hanya diputuskan, kekasih Alma selama 3 tahun ini pun juga memilih untuk menjalin kembali hubungan dengan mantan kekasihnya di masa SMA. Hal ini sangat relate dengan cerita percintaan kebanyakan di Gen Z yang sering kandas saat lagi sayang-sayangnya. Peristiwa yang kedua yang sangat relate dalam kehidupan kita adalah kemampuan stalking sekelas Intel. Setelah putus dengan Rangga, seperti kebanyakan perempuan, hal pertama kali yang dilakukan Alma adalah overthinking dan mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari ini semua. Apakah karena kekurangan dari dalam dirinya atau ada kesalahan lain yang telah terjadi? Coba lu pencet-pencet apa kek? Udah gak bisa. Dan kita harus nyelesain misi. Karena tidak juga menemukan alasan yang jelas kenapa hubungan keduanya bisa berakhir. Dengan berbekal perangkat seluler dan jaringan internet yang stabil, Alma pun langsung memulai investigasi alias stalking di media sosialnya. Terlebih untuk mencari tahu soal sosok pacar baru Rangga yang ternyata adalah mantan kekasihnya dahulu semasa SMA. Hanya dari sosmed, Alma bahkan bisa tahu siapa itu Cinta dan agenda event pameran seni yang akan ia selenggarakan. Bakat intelijensi semacam ini pasti secara tiba-tiba dimiliki seorang perempuan yang sedang patah hati. Terbaik buat siapa ya? Gue tuh selalu marah sama bokap nyokap gue. Kadang tuh kita harus melihat suatu hal tuh dari dua sisi. Yang ketiga adalah problematika inner child yang jadi sumber permasalahan. Permasalahan dengan orang tua di masa kecil hingga remaja seringkali menjadi luka tersendiri bagi psikis anak tanpa orang tua mereka sadari. Hal ini juga terjadi dengan Alma yang punya masalah trust issue dan sikap overbearing terhadap sang pacar yang mungkin diakibatkan karena trauma pasca perceraian kedua orang tuanya. Di sisi lain, Langit juga punya trauma tersendiri akibat sang ayah yang sejak dulu bersikap keras dan punya banyak sekali tuntutan terhadap dirinya. Hal ini pada akhirnya menjadikan Langit sosok pria dengan tingkat insecure tinggi, bahkan kerap menyalahkan dirinya sendiri atas segala masalah yang menimpanya, termasuk ketika pacarnya, yaitu Nadine, berselingkuh dengan Delon, sahabatnya sendiri. Lu bisa gak sih berempati dikit sama gue yang monyet babi selokan sampah? Yang keempat adalah memiliki sahabat yang merangkap menjadi motivator. Walau ditinggal oleh sang kekasih, Alma tidak memulai hari-harinya sendiri. Ia memiliki seorang sahabat yang bernama Anya yang selalu memberikan support dan menemaninya saat ia merasa sedih. Contohnya saat Alma baru putus dari Rangga, Anya selalu menyemangati Alma. Kadang tuh kita harus melihat suatu hal tuh dari dua sisi. Apa gue lakuin sesuatu aja ya buat bokap nyokap gue? Yang kelima adalah ekspektasi membuka lembaran baru. Realita malah terjebak di masa lalu. Setelah putus cinta, Alma dan Langit sebenarnya sudah bertekad untuk move on dan segera melupakan masa lalu mereka dengan mantan masing-masing. Di tengah proses mereka untuk move on, keduanya malah terlempar ke masa lalu dan diharuskan untuk bisa memperbaiki kesalahan yang pernah ada, bahkan mencegah perpisahan dengan pasangan mereka masing-masing. Kejadian ini pun akhirnya membuat Alma dan Langit sadar bahwa setiap naik turun yang terjadi dalam kehidupan mereka pasti punya pembelajaran dan warna tersendiri bagi hidup mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Kita pacaran aja. Sorry ya, aku belum bisa jadi pacar kamu yang perhatian. Oke, itulah 5 peristiwa yang sangat relate dalam kehidupan kita di film yang berjudul Cinta Dua Masa. Oke, itulah review dari gua. Semoga kalian terhibur dan kalian suka. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Baiklah, kita ketemu di next video. See you.